sehingga kita bisa kembali belajar pelajaran. Ya, tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat berjumpa dengan beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hari ini siapa yang gak masuk? Ya, kita doakan teman-teman yang gak masuk hari ini supaya besok bisa sembuh dan bisa kembali belajar ya. Sebelum memulai, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, Pak kelas pimpin baca doa. Berdoa mulai. Pembelajaran ketiga, sebelumnya kita pembelajaran yang sebelumnya yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, kali ini kita masuk ke pembelajaran ketiga yaitu Anku Anak Soleh. Nah, hari ini masuk ke sub materi jujur di saya Allah. Sudah siap belajar? Nah, di sini juga ada nanti apa saja KD yang wajib kalian capai dan apa saja tujuan pembelajaran. Kita mempelajari jujur disayang Allah. Nah, tujuannya itu supaya kalian bisa mencontohkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Simak benar-benar, amati ya, supaya kalian tahu makna dari materi jujur disayang Allah. Ada beberapa kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai pada materi ini. Tujuannya ya. Baiklah, karena kali ini Ibu akan menceritakan mengenai kisah perilaku anak yang jujur disayang Allah. Saat pulang sekolah, Ali mengadu kepada kakaknya bahwa ia menemukan dompet di jalan. Tadi aku melihat di jalan. Dompetnya masih banyak kok. Kemudian kakak menjawab, "Wah, dompetnya harus cepat-cepat kita balikin kepada yang punya, Dek. Kasihan sama yang punya, pasti panik. Agar menjadi anak yang soleh, kita harus berperilaku jujur, Dek. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang." Jujur itu apa sih, Kak? Secara istilah, jujur memiliki 4 makna, yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketiga, ketegasan dan kemantapan hati, dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Perilaku jujur itu berarti apa saja sih, Kak? Jujur itu ada macam-macamnya, Dek. Yaitu pertama, jujur dalam niat, benar-benar yaitu niat hanya karena Allah. Kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Lalu yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Kejujuran adalah fondasi tegaknya nilai-nilai kebenaran, karena kejujuran identik dengan kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, "Wahai
Kalau gitu, temenin aku balikin dompet ini ke orangnya ya Kak. Alhamdulillah, adik kakak sudah mulai paham dengan perilaku jujur. Ayo kita jalan. Sebenarnya kenapa sih Kak kita perlu berperilaku jujur? Karena kejujuran adalah petunjuk jalan menuju surga, sedangkan dusta adalah petunjuk menuju jalan ke neraka. Jujur merupakan sifat para nabi dan rasul, sedangkan dusta merupakan ciri dan sifat orang munafik. Apa saja sih Kak ciri orang munafik itu? Ciri orang yang munafik itu ada 3, yaitu jika berkata dusta, jika dipercaya berkhianat, dan jika berjanji mengingkari. Sesampainya Alif di rumah bapak yang kehilangan dompet, Pak, ini dompet Bapak lagi sebuah sekolah saya temukan jatuh di jalan. Alhamdulillah, dompet Bapak ditemukan oleh anak yang jujur. Terima kasih banyak ya nak. Iya, sama-sama Pak. Saya ikut senang dompetnya kembali ke Bapak. Masya Allah Kak, rasanya bahagia sekali bisa mengembalikan dompet Bapak tadi. Alhamdulillah kakak ikut senang. Kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan kebohongan menimbulkan kegelisahan, konflik, kekacauan, dan kesengsaraan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kak, ternyata berperilaku jujur banyak manfaatnya ya. Pertama, hati menjadi tentram. Kedua, memiliki banyak teman. Ketiga, dipercaya orang lain. Dan keempat, terbiasa dengan perilaku terpuji. Alhamdulillah kamu sudah bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, Dek. Sekarang kakak akan menceritakan tentang kisah gadis yang jujur pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kisah gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah ibu kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Kataku, malam ini kami kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Kemudian sang ibu menjawab, Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana Megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah Umar tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi mengenai jujur disayang Allah. Oke. Apa tadi makna dari berperilaku jujur? Ya, dalam keadaan apapun kita harus tetap berperilaku jujur. Oke, kita bagi kelompok ya. Jadi hari ini metode kita yaitu role playing atau bermain peran. Ibu akan bagikan kelompok ya. Di sini Ibu ada pensil
warna, silahkan pilih pensil warnanya sesuai dengan warna yang kalian suka. Kemudian berkumpul bersama dengan warna-warna yang dipilih. Oke? Sorry. Yang beli ini dulu. Oke, silahkan berkumpul sesuai dengan warnanya. Di sini warna merah. Sini warna biru. Hijau di sini. Ya udah merah. Yang kuning di sini ya. Jangan cuma dua, Bu. Cuma dua. Tidak gabung aja sih. Yang ini bagi tiga. Oke. Udah? Berapa orang yang kuning? Oke, silakan. Sini Irmi, sini aja. Sini Irmi. Siapa? Yusuf, sini aja ya. Gabung sini. Yang gabung aja yang tadi itu sini ya boleh. Oke, sini. Nah, di kertas ini ambil kursinya di sini. Kursinya. Ayo. Ya enggak apa-apa. Jadi silakan buat dramanya, drama pendek aja, sedikit aja, bagikan perannya siapa yang akan memerankannya di depan ya. Mengenai contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, boleh sekarang putar. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Putar ke belakang. Berhadapan, putar ke belakang. Yang ini juga putar ke belakang. Satu aja. Nanti nggak usah semuanya, nanti ada yang bagian. Tambah aja 5, 6 ya. Sudah sama kelompoknya, semuanya ditulis di sini. Terus singkat aja ininya, apa namanya, dramanya ya. Siapa aja yang meraninnya ditulis.
jalanin semuanya. Udah langsung. Ya udah. Udah, yang lain baru mikir. Tambahin kalimatnya. Intinya deh. Yang lainnya baru tambahin. Ya udah pakai itu. Pakai itu baik. Iya, pakai itu aja. Oke, lancar. Oke, lanjut. Apa? Buntu. Udah lanjut, kalian lagi lanjut. Tanya. Oke, waktunya habis. Sekarang tampil ke depan. Yuk, silakan kumpulkan. Yang kiri. Siapa yang mau maju dulu? Oke, kelompok kuning. Yang lain perhatikan. Yuk, lihat penampilan temannya. Putar dulu. Kursinya putar dulu. Yuk. Jangan putar. Kursinya, lihat penampilan temannya. Oke. Mau menceritakan tentang apa ini? Kisah tentang apa? Ini judulnya uang yang hilang di jalan. Oke, ini sebagai apa? Adek. Oke. Oke, keras-keras suaranya ya, biar lainnya kedengaran. Besar-besar dialognya. Yuk. 1, 2, 3. Besar-besar suaranya. Oke, tepuk tangan buat temannya. Oke, jadi ya bisa jelaskan tadi perilakunya apa? Kalau menemukan uang di jalan, apa yang kita lakukan? Mengembalikan ke dan kita meminta upah. Oh iya. Oke, silakan duduk ke tempatnya. Oke, yang selanjutnya kelompok mana lagi yang mau maju? Merah. Oke, kelompok merah, silakan. Ambil ini. Tentang apa? Oh, dompet yang jatuh sama ya berarti ya. Beda cerita. Oke. Silakan. Bisa enggak tengok kami, Bu? Ah, enggak ada uang? Ada. Rumahnya Ibu ada enggak? Ada enggak? Ya. Besar suaranya ya. Oke. Mulai 1, 2, 3. Tanya sama orang ya. Oke, tepuk tangan buat temennya. Oke. Ya? Oke, 3. Maju, silakan. Kelompok 3 maju. Kita buku.
Ya. Ya. Oke, mulai. Ya. Enggak apa-apa, Faizan. Oke. 1, 2, 3. Ada duit ya? Ini siapa nih? Mau dijajan yuk? Iya, kita kembaliin yuk. Pak, ini duit Bapak ya? Bukan. Bapak, ini duit Bapak ya? Iya. Iya nih. Terima kasih ya, Nak. Oke. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, itu tadi contohnya sama ya, berarti ya. Kalian tahu bahwa kalau kita menemukan sesuatu yang bukan hak kita, maka harus kita kembalikan kepada yang punya. Ya, kalau menemukan uangnya, kalau nggak tahu, kalau di sekolah nggak tahu siapa yang punya, serahkan kepada ibu guru yang mengumumkannya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Yang tadi itu contohnya bukan hanya mengembalikan uang saja, berperilaku jujur itu juga misalnya berkata sesuai dengan kenyataannya. Oke, kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya, rapikan tempat duduknya dulu. Oke, kita refleksi sedikit. Silakan duduk dulu. Setelah tadinya yang belajar, ya, silakan lagi duduk. Nih, kita evaluasi, tetapi ini bentuknya tugas ya. Tugas kalian kerjakan di rumah, besok kumpulkan. Ini gak banyak tugasnya ya. Kalian jawab sesuai dengan materi tadi yang kita pelajari ya. Simpan saja dulu. Bentuknya. Nanti kerjakannya ini di rumah. Tugas di rumah. Oke. Oke, sudah simpan dulu, jangan dikerjakan dulu itu karena merupakan tugas ya di rumah. Nah, sekarang kita lakukan refleksi dulu sedikit tentang pembelajaran hari ini. Nah, gimana tadi dengan belajarnya dengan metode role playing? Nah, silakan kalian kasih tahu ibu satu-satu, tunjukkan kalau kalian senang tahu ya. Emotikonnya ya. Ini kalau nggak suka kasih ini supaya kita evaluasi minggu depan supaya pembelajaran kita lebih bagus lagi. Oke? Oke, mulai dari sini pertama cepat. Yuk tunjuk. Pegang aja mana yang suka, kalau nggak suka yang sebelah sana ya. Oke, lanjut. Yuk lanjut cepat. Oke, lanjut cepat. Oke. Oke, lanjut lagi, kelompok sana, yuk. Kasih tahu ibu kalau tidak senang tidak masalah ya, jujur ya. Kalau nggak suka jujur. Oke, yuk lanjut. Oke. Oke, terima kasih. Nah, berarti semuanya senang, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari tadi kalian dapat ilmunya dan mendapatkan hikmahnya dan dapat dicontohkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita refresh sedikit. Sudah baca kalimat tasbih hari ini? Sudah. Hamdalah sudah? Takbir sudah? Tahlil sudah? Ayo kita mulai lagi. Yuk. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih.
kembali masih ke dalam pembelajaran anak soleh, yaitu pembelajaran materi amanah. Ya, masih berhubungan dengan materi jujur disayang Allah. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan kata ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.